Kembali lagi di Ngops kuy. Ngobrol santuy sambil ngopi kuy. Oke, kembali lagi bareng aku Surya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngops kuy lagi bareng bicara yang pastinya chance dan gas. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai plus minus menjadi seorang anak organisasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan pembicara atau narasumber yang baru-baru, yang pastinya lebih fresh, yang lebih oke daripada sebelum-sebelumnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai time management atau manajemen waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan dua pemateri yang cantik-cantik dan juga ganteng. Oke, kita akan kedatangan Kak Sally dari manajemen 2019 dan juga Kak Yoga dari akuntansi 2018. Saya dulu Kak. Hai. Oke, nah ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak cinta. Oke, dan makin cinta sama kakak-kakak di depan ini, mungkin kita bisa kenal dulu ya Kak. Dari pertama Kak Yoga mungkin bisa kenalan bareng. Oke, kenalin, nama aku Yoga Pisatyakti dari jurusan akuntansi 2018. Aku berasal dari Kabupaten Batang. Oke, panggilannya siapa Kak? Yoga. Panggilannya Kak Yoga. Oke, Kak Sally silakan. Ya, karena tadi udah Kak Yoga ya, sekarang giliran aku nih gitu. Ya, nama aku Sally gitu ya. Saya dari manajemen 19. Nah, aku nih berasal dari Grobogan Kak. Gitu. Kakak tahu Grobogan mana Kak? Berbuat mas Kak, agak kurang familiar dulu denger. Kalau Grobogan itu di sebelah timurnya Semarang gitu Kak. Oh, berarti lurus dari Semarang, lurus terus Iya, gitu. ke timur. Ke timur ya, lurus. Itu memang jalannya lurus aja kalau mau ke Grobogan. Lurus? Lurus. Belok-belok. Oh, berarti tinggal lurus serut sampai di Grobogan. Grobogan. Iya. Oke. Jadi Kak Sally dari Grobogan dan Kak Yoga dari Batang. Ini Kak Yoga ini anak Pantura ya. Iya. Bisa goyang Pantura ya Kak? Iya. Oh iya. Ngebor ya Kak? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai time management atau manajemen waktu bersama Kak Yoga dan juga Kak Sally. Oke, langsung aja mungkin kita akan membahas mengenai manajemen waktu nih. Kita kalau Kak Sally dulu deh mengenai time management. Sebenarnya tuh time management atau manajemen waktu tuh apa sih Kak Sally? Oh iya, time management ya atau manajemen waktu. Nah, sekarang aku tanya nih ke Kak Surya. Waktu tuh berharga nggak? Waktu ya pasti berharga dong kalau waktu. Kenapa berharga? Ya karena setiap waktu yang kita lalui itu pasti ada harganya gitu. Iya, dan nggak bisa dikurangi lagi kan, Nah, gitu kan? betul sekali. Iya, benar. Jadi memang time management atau manajemen waktu itu menurut aku pribadi itu adalah seni dalam mengatur waktu. Gitu. Jadi di sini memang waktu tadi kan berharga. Bagaimana mungkin semua orang itu harus mengatur waktunya masing-masing gitu. Karena kan kita tahu bahwa kesibukan orang itu berbeda-beda gitu Betul kan. sekali. Kepadatan jadwal juga gitu. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih, gitu. Karena kan mahasiswa di sini kan pasti sangat ambis ya. Itu dong, Apalagi mahasiswa fakultas ekonomi. iya, gitu. bener banget. Apalagi di perkuliahan ataupun organisasi, bahkan ada yang part-time kerja. Gitu. Jadi Keren. memang time management atau manajemen waktu ini sangat penting atau sangat berguna bagi mahasiswa seperti kita. Gitu. Oke. Jadi manajemen waktu atau time management itu seni mengatur waktu kita Iya, ya Kak. Jadi betul. setiap orang tuh punya beda-beda cara untuk mengatur waktunya. Jadi setiap orang nggak bisa sama ya Kak. Iya, Oke. benar banget. Mungkin selanjutnya kepada Kak Yoga nih. Kalau kita udah tahu nih pengertian manajemen waktu dari seni mengatur waktu kita nih. Lalu bagaimana sih Kak cara kita memanajemen waktu terutama di perkuliahan nih? Karena kan para teman-teman kita nih, teman-teman mahasiswa baru fakultas ekonomi pasti masih bingung nih nanti caranya bagi waktu gimana ya? Aku harus gimana ya? Apa yang harus aku prioritaskan dulu ya? Nah, mungkin dari Kak Yoga ada sedikit pepatah ya apa ya? Sedikit nasihat yang mengenai manajemen waktu di perkuliahan. Oke. Bagaimana sih cara memanajemen waktu di saat perkuliahan? Nah, untuk yang pertama, kita lihat dulu nih jadwal perkuliahan kita itu dari hari Senin sampai Jumat itu seperti apa. Kemudian untuk jam pelaksanaannya mulai dari pagi hari sampai sore hari gitu. Kemudian kalau kita ikut mengikuti kegiatan luar ataupun sebuah organisasi, kita harus menyesuaikan di antara kegiatan perkuliahan kita gitu. Dimana kegiatan perkuliahan kita itu sebuah jadwal prioritas yang harus kita utamakan gitu. Itu sih ya. Oke, mengenai manajemen waktu di perkuliahan itu beberapa cara ya Kak. Mungkin kita harus buat planning mengenai jadwal perkuliahan kita atau kegiatan kesibukan kita di organisasi atau sebagainya. Jadi semua itu harus terjadwal biar enak gitu ya. Nanti kita nggak habis ini ngapain. Jadi sehingga waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia seperti yang dikatakan Kak Sally tadi Kak. Karena Iya. waktu itu sangat berharga dan tidak bisa diulang kembali. Oke. Nah selanjutnya nih kembali ke Kak Sally nih.
Terus bagaimana sih Kak cara manajemen waktu yang baik gitu? Karena kan pasti kita memiliki cara yang berbeda-beda. Iya. Nah, setelah itu yang baik itu bagaimana sih? Karena kan kadang-kadang mungkin ada yang udah manajemen waktu tapi mungkin kurang efisien atau kurang efektif. Nah, seperti itu. Iya, betul sekali. Memang ya, karena tadi kan memang setiap orang itu kan punya kesibukan masing-masing dan juga nggak menutup kemungkinan bahwa setiap orang punya caranya masing-masing. Gitu. Tapi menurut aku pribadi sih untuk bagaimana mengatur waktu yang baik, menurut aku itu karena waktu itu kan kita berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan. Bagaimana pelaksanaan kegiatan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi itu kita mungkin dapat memprioritaskan kepada 3 part atau 3 bagian atau 3 poin gitu kan ya. Untuk yang pertama mungkin kita harus memprioritaskan hal atau kegiatan yang mendesak dan penting gitu. Nah, untuk yang kedua ini untuk yang mendesak dan juga mungkin kurang penting gitu. Nah, untuk yang terakhir mungkin untuk yang tidak mendesak dan kurang penting gitu. Jadi memang ketiga ini tuh sebenarnya ada korelasinya gitu, bergantung kepada bagaimana tiap-tiap orang memposisikan dirinya gitu. Memang kita nggak bisa mengatur cara untuk memanajemen waktu setiap orang tuh harus sama gitu kan ya. Itu bergantung sepintar-pintarnya orang itu sendiri sih kan gitu. Tapi mungkin kita atau menurut aku pribadi aku lebih fokus ke 3 itu tadi ya. Misalnya nih untuk yang pertama tadi ya, kita memprioritaskan hal yang mendesak dan juga penting. Nah di sini hal yang mendesak nih, kakak pasti deadline deh, apalagi pengumpulan tugas, ya nggak sih? Maksudnya tuh sering merasakan hal tersebut nih, ngerjainnya waktu udah nanti, oh besok ngumpulin tugas Iya. malam ini kebut semalam. Itu malah justru kadang kita dapat inspirasi kan Ya, ya, betul sekali. dan cepet ngerjain gitu kan ya, cepet selesai gitu. Tapi jangan contoh ya. Iya, itu jangan dicontoh sih, itu contoh yang jelek gitu ya. kurang. Nah itu kan salah satu hal yang mendesak dan juga sangat penting, apalagi besok dikumpulkan gitu loh Kak. Jadi memang 3 poin itu bisa disortir ulang. Oke, jadi mengenai manajemen waktu yang baik dari Kak Sally menjelaskan mengenai 3 poin penting ya. Mungkin dari setiap kita, setiap individu itu beda-beda gitu ya mengenai manajemen waktunya yang baik itu bagaimana. Tapi dari Kak Sally merekomendasikan 3 hal mengenai manajemen waktu yang baik. Mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa ngopi dulu ya Kak nih. Iya. Sebetulnya agak haus nih ya. Iya, haus banget ya. Oke, karena ini kopinya sumpah. Lumayan ya, lumayan. Biar lebih adem nih. Iya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kak Sally dan juga Kak Yoga. Nih, ada sedikit pertanyaan nih mengenai tips manajemen waktu. Mungkin dari Kak Yoga bisa menjawab mengenai tips manajemen waktu itu yang baik dan benar itu bagaimana? Oke, tips memanajemen waktu. Nah, yang pertama, kita membuat sebuah jadwal atau listisan rangkaian kegiatan seharinya kita, mulai dari perkuliahan, dari organisasi maupun kehidupan lainnya gitu. Untuk yang kedua, kita membuat sebuah batas waktu atau deadline gitu, tujuannya supaya menjadi pacuan kita untuk segera menyelesaikan kegiatan tersebut gitu. Yang ketiga, menyediakan waktu istirahat untuk kita, tujuannya yaitu untuk mengembalikan semangat dan tenaga kita gitu. Yang keempat, ini yang paling penting nih, kita harus membiasakan kegiatan kita pada diri kita sendiri gitu. Walaupun kita bisa mager lah atau deadline lah, kita harus memaksakan diri kita sendiri supaya untuk segera menyelesaikan tersebut. Iya benar sekali sih Kak ya. Oke, jadi mengenai tips manajemen waktu ada 4 ya kan? Ada ya, ada 4 mengenai kita harus buat planning, kita harus mulai kalau deadline itu harus dijadwal yang benar-benar matang gitu. Nah selanjutnya yang terakhir ada istirahat yang cukup karena tubuh kita juga capek gitu ya. Kita tuh punya rasa capek, kita harus istirahat nih. Karena kita tuh bukan robot, aku bukan robot. Iya. Aku bukan boneka loh. Aku bukan boneka. Iya. Itu walaupun kita push diri kita, tapi kita juga harus istirahat. Jadi agar nanti kita bisa apa namanya semacam baru berenergi itu semangat gitu. Gak boleh memforsir diri kita ya kan. Push tapi jangan terlalu memforsir karena kita juga butuh istirahat ya pasti. Oke, itu aja mengenai bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini mengenai manajemen waktu atau time management ya Kak, bersama Kak Yoga dan juga Kak Sally. Nah, saksikan kesempatan ngobrol santuy sambil ngopi kuy pada episode selanjutnya mengenai tema-tema pasti yang lebih seru dan juga materi-materi yang lebih kece dan juga keren. Nah, sampai kita pada penghujung acara pada ngobrol dengan tema kali ini, time management atau manajemen waktu ya Kak. Saksikan kita pada ngobrol dengan episode selanjutnya dengan tema-tema serta pembicara yang lainnya. Ngobrol
ngobrol santuy sambil ngopi kuy.